Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Putri Saraswati dari Binus Online Learning jurusan Bisnis Manajemen. Di sini saya akan mewawancarai Kak Nita. Nah, di sini Kak Nita ini bekerja sebagai apa dan di mana? Oke, aku bekerja di online shop namanya Monusroom. Itu aku jadi admin online shopnya. Oke, jadi selanjutnya saya akan mewawancarai Kak Nita dengan 9 pertanyaan ya Kak. Oke, Yang pertama, menurut Kak Nita sendiri, bagaimana hubungan antara penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? oke, menurut aku penciptaan pekerjaan layak itu penting banget untuk pertumbuhan ekonomi ya, yang berkelanjutan. Ketika pekerja itu dapat gaji yang adil dan kondisi kerjanya juga baik, mereka tuh jadi lebih mampu beli barang dan jasa gitu. Ini juga bikin permintaan tuh naik ya, yang akhirnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus itu juga pekerjaan yang layak biasanya ada pelatihan dan pengembangan keterampilan yang bisa bikin produktivitas dan inovasi itu semakin baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya pekerjaan layak di sektor formal dan informal menurut Kak Nita sendiri? Di sektor formal itu regulasi pemerintah seperti upah minimum dan perlindungan hukum itu penting banget ya. Kebijakan ini tuh harus bikin lingkungan kerja jadi lebih adil dan aman, sehingga perusahaan itu terdorong untuk mematuhi standar yang lebih tinggi dan merekrut dan mengelola karyawannya. Dengan adanya dukungan ini tuh pasti pekerjaan layak lebih mungkin Oke. Untuk pertanyaan ketiga ya, bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sendiri menurut Kak Nita? kebijakan yang fokus pada investasi di pendidikan dan pelatihan itu krusial ya. Dengan memastikan tenaga kerja punya keterampilan yang pas, pemerintah bisa bantu pekerja-pekerja itu lebih siap menghadapi kebutuhan pasar ya. Program magang dan kerjasama antar sektor pendidikan dan industri juga bisa menjembatani kesenjangan keterampilan, juga menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan pekerjaan layak di era digital dan otomatisasi? Nah, kan Kak Nita ini sendiri kan di online shop ya, jadi bergantung di era digital. Betul banget. Jadi kayak di era digital dan otomatisasi membawa banyak tantangan ya, seperti resiko kehilangan pekerjaan karena teknologi, banyak pekerjaan yang dulu dilakukan manusia tuh sekarang diganti sama mesin ya. Jadi ada kebutuhan akan keterampilan yang baru. Ini juga menciptakan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki sama pekerja dan yang dibutuhkan sama pasar. Makanya penting untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan sih di bidang teknologi. Oke, untuk pertanyaan kelima ya Kak, apa dampak ketidaksetaraan gender terhadap akses di pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menurut Kak Nita? Ya, menurut aku kalau ketidaksetaraan gender jelas menghambat ya akses perempuan tuh ke pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Ketika perempuan nggak diberi kesempatan yang sama, potensi mereka untuk berkontribusi ke bidang ekonomi jadi kayak berkurang ya. Jadi kayak berkurang gitu. Ini menciptakan kesenjangan pendapatan dan menghambat pertumbuhan ekonomi juga pastinya. Bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan karena mengurangi daya saing dan inovasi. Oke, untuk pertanyaan keenam, bagaimana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkontribusi terhadap penciptaan pekerjaan layak menurut Kak Nita? Oke, bentar. Ini pendidikan ya tadi ya. Iya, pendidikan. Pendidikan tuh kualitas tuh fondasi untuk menciptakan pekerjaan yang layak ya pastinya. Dengan meningkatkan akses ke pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan, orang-orang jadi lebih siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Program pelatihan yang relevan bisa ningkatin peluang kerja dan bikin pekerja tuh jadi lebih mampu beradaptasi dengan teknologi dan praktik industri yang baru. Oke, untuk pertanyaan ketujuh, apa sih menurut Kak Nita pengaruh krisis ekonomi, misal kayak di era COVID atau pandemi kemarin itu terhadap kualitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi sendiri? Mungkin pada saat itu Kak Nita mengalami atau bagaimana gitu?
Pertama itu kita pasti ada namanya krisis ekonomi ya, kayak waktu COVID itu kan nunjukin tuh kenapa betapa rentannya kualitas pekerjaan, banyak pekerja juga kehilangan pekerjaan, terus kayak yang terpaksa menerima gaji yang lebih rendah, yang langsung berdampak juga itu untuk kesejahteraan mereka. Sektor-sektor yang paling terkena dampak biasanya adalah yang punya pekerjaan tidak tetap sih ya tentunya, dan ini jadi tantangan besar untuk mereka bisa pemulihan gitu. Oke, waktu saat itu Kak Nita terkena dampak atau tidak? Alhamdulillahnya ya, kalau di pekerjaan aku itu dampaknya nggak yang terlalu negatif ya, kita malah dapat positifnya. Karena apa, itu COVID itu jadi orang-orang tuh lebih kayak belanja-belanja itu kan mereka jadi online ya, belanja Iya, online, jadi nanti penjualan kita tuh alhamdulillahnya setiap bulan tuh kita selalu capai target gitu. Oke. Kayak nggak ngejeblok banget penjualannya meskipun kita ada COVID. Cuman mungkin banyak di sektor yang lainnya yang emang kayak di pasar, misalnya di pasar Tanah Abang tuh contohnya, COVID-19 tuh mereka penjualannya pada turun karena banyak orang yang belinya tuh lewat online gitu. Oke, untuk pertanyaan ke-8 ya Kak, bagaimana persepsi masyarakat tentang pekerjaan layak yang mempengaruhi pasar tenaga kerja? Kalau menurut aku ya, persepsi masyarakat nih tentang pekerjaan layak bisa mempengaruhi pilihan karir individu dan dinamika pasar tenaga kerja. Ketika masyarakat menghargai pekerjaan tertentu, orang-orang cenderung memilih karir di bidang itu. Ini bisa dorong investasi dalam pendidikan dan pelatihan, yang pada gilirannya ningkatin kualitas keseluruhan pasar tenaga kerja. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Kak, menurut Kak Nita sendiri, apakah pekerjaan Kak Nita saat ini tuh sudah layak atau belum, atau bagaimana, dan itu mengapa? Oke, kalau menurut aku pekerjaan aku yang sekarang ini udah termasuk layak ya, meskipun kadang itu emang kerjaannya agak banyak, tapi tetap kerjaan yang kita lakukan dengan penghasilan yang kita dapetin tuh kayak setara gitu loh. Kerjanya itu, jadi kayak masih termasuk layak sih untuk menghidupi kehidupan setiap satu bulannya itu juga masih layak gitu. Oke, berarti terima kasih ya Kak untuk wawancara hari ini. Untuk jawabannya ataupun saya ada salah kata, terima kasih. Saya tutup meet kali ini. Terima kasih Kak Anissa. Terima kasih.